Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang pertama saya mengajak pada teman semuanya untuk senantiasa bersyukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, terutama nikmat sehat yang didamba-damba oleh seluruh manusia. Salam dan salawat semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita merupakan orang-orang yang menjadi pengikutnya, yang senantiasa memegang erat agama Allah ini, sehingga kita ketika dijemput oleh malaikat maut nanti, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian di hari yang abadi, di bulan-bulan yang abadi, dan di tahun-tahun abadi, kita menempati surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, kali ini saya ada di masjid saya sendiri, di Masjid Al-Faruq, Dusun Losorjo, Desa Losorjo, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar. Dalam kesempatan pagi ini, alhamdulillah kita semuanya telah menyelesaikan sholat subuh dengan berjamaah. Alhamdulillah daerah kita atau daerah-daerah teman-teman semuanya yang zona hijau ini jangan sampai terlewatkan ya untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu di masjid berjamaah. Dan bagi teman-teman yang sedang mengalami di daerahnya itu zona merah, maka antum semuanya tetap melaksanakan sholat wajib berjamaah dengan keluarga inti di rumah masing-masing, tentu saja diiringi dengan sholat rawatibnya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya akan mengutip sebuah ayat dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-80 insyaallah ya. Itu bunyinya, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa idza maradu fahuwa yashfin. Yang insyaallah artinya adalah sesungguhnya Allah itu yang menurunkan penyakit, kemudian yang menurunkan obatnya. Ya teman-teman semuanya, saya menyampaikan dan mengingatkan pada teman-teman semua, ini terlepas dari apakah COVID-19 ini konspirasi atau tidak, kita sama-sama tidak tahu. Yang jelas yang tahu adalah hanya Allah SWT. Tapi dalam rangka kita menjaga kesehatan kita ini, maka yang pertama kita tidak boleh khawatir, tidak perlu panik dalam menghadapi atau mensikapi COVID-19 ini. Karena apa? Allah telah menerangkan telah menerangkan bahwasanya seluruh penyakit itu ada obat. Allah yang menciptakan makhluk. Virus ini adalah makhluk Allah. Jadi virus itu adalah sesuatu makhluk, dan manusia tidak bisa menciptakan makhluk hidup, nggak bisa. Manusia itu hanya bisa memodifikasi makhluk, menyebarkannya, kemudian membunuhnya, ya, seperti itu. Jadi manusia nggak bisa. Nah, terlepas dari hal itu semuanya, kita menanggulangi penyakit tersebut, maka teman-teman semua harus menjaga kebersihan. Kita orang Islam sudah dididik oleh Allah, oleh Rasulullah ya, lewat Rasulullah dengan hadis-hadisnya. Kita senantiasa disuruh untuk menjaga wudhu kita. Maka
kita ini insya Allah sangat bersih. Kenapa? Kita ada sholat subuh, kita wudhu, ya kan? Kemudian ada sholat zuhur, kita wudhu lagi. Sholat asar, kita wudhu lagi. Sholat maghrib dan sholat isya dan sholat sunnah lainnya, sholat tahajud, sholat duha, begitu ya. Kita senantiasa untuk berwudhu begitu. Nah, selain itu teman-teman semuanya, ketika kita ini pergi ke tempat-tempat umum atau ke tempat saudara atau dari manapun itu, kita usahakan kita itu cuci tangan dulu dengan sabun atau alat cuci yang lain yang bisa meluruhkan kotoran-kotoran dan kuman-kuman gitu ya. Jadi menjaga wudhu yang kedua adalah senantiasa cuci tangan ketika kita pulang dari luar, dari tempat saudara, tempat-tempat yang lain lah gitu ya. Yang ketiga yaitu baju-baju kita ya, pakaian-pakaian kita ini diusahakan ya, ketika sampai di rumah ini segera ganti. Kalau belum sempat mencuci ya kita rendam dahulu begitu. Untuk apa? Menghindari gitu ya. Kita ikhtiar menghindari penyakit yang terbawa oleh pakaian kita, yang menempel di pakaian kita. Karena kita tidak tahu penyakit itu sudah menempel di pakaian kita atau belum. Jadi walaupun Allah sudah menyampaikan pada kita dengan jelas gitu ya, bahwa Allah itu yang menurunkan penyakit dan juga obatnya, tapi bukan berarti kita itu pasrah bongkoan pada Allah. Kita itu sudah ada punya Allah gitu, tidak perlu pusing-pusing ini dan itu gitu. Tidak boleh seperti itu ya kan. Allah sudah menakdirkan seluruhnya, tapi manusia disuruh berusaha begitu. Jadi teman-teman semuanya, ketika ada seorang penggembala gitu, itu ada tempat di mana tempat pertama itu gersang begitu ya, gersang. Tempat yang kedua itu subur penuh dengan rumput yang disukai oleh binatang ternak. Maka penggembala ini kalau membiarkan kambingnya atau menyuruh kambingnya digembala di istilah Jawa itu digusah ke tempat gersang, maka yang terjadi adalah kambing itu tidak bisa makan. Takdirnya apa? Lapar begitu. Nah, seandainya para penggembala atau penggembala ini menyuruh atau gusah ya istilah Jawanya itu ke tempat yang subur tadi penuh dengan rumput yang disukai binatang ternak, maka yang terjadi adalah kambing-kambing tadi kenyang begitu. Jadi inilah yang kemudian teman-teman semuanya, kita harus berikhtiar, berusaha agar penyakit itu tidak menyerang kita. Karena kita ini adalah hamba Allah yang ditugaskan untuk mengelola bumi ya, menjaganya ya, khalifah fil ard. Teman-teman semuanya, dalam kesempatan pagi ini yang belum bangun dahulu ya kan. Tidak apa-apa kalau misalkan belum bangun, lupa, yang belum bisa ke masjid latihan, tapi besok-besok harus ke masjid ya. Jangan sampai kita terutama para pemuda ini ya, ini di rumah turun jingkrung ya kan, tidak segera ke masjid. Ini sangat sungguh disayangkan. Kasihan masjid yang sudah dibangun sedemikian sehingga mewahnya itu dibiarkan terbengkalai. Sekian dari saya, mudah-mudahan kultum ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ada salahnya mohon dimaafkan. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.